Selanjutnya, kita akan kembali melanjutkan sesi materi webinar kepada Bapak Aditya Anugrah Marusaha Sitorus SSI. Kami persilahkan untuk melanjutkan pemaparan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. 135. Saya izin share screen. Ya, silahkan Bapak. Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat. Ya, baik. Tadi sekilas saya sempat membaca beberapa pertanyaan ya di Hmm? chat, cukup banyak, dan eh, semoga ada beberapa pertanyaan juga yang akan dapat terjawab melalui pemaparan saya yang lebih teknis nantinya di bagian ini di klausul 5. Baik, saya lanjutkan. Eh, Setelah tadi pengenalan terkait 16140, kemudian prinsip umumnya, sekilas-sekilas baru saya sampaikan. Sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan terkait lebih detail dan teknis bagaimana cara melakukan verifikasi khususnya untuk metode kualitatif dalam SNI ISO 16140/3 ini ada pada klausul 5. Oke. Ini saya mencoba untuk merangkum ya, membuat bagan seperti itu Bapak Ibu agar lebih mudah untuk diterima karena hampir setiap kata di dalam dokumen 16140 ini memang eh, penting seperti itu ya. Itu adalah clue-clue yang eh, dapat menjawab pertanyaan kita. Baik, tahapan pertama yang perlu kita eh, pastikan sebelum melakukan verifikasi gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan parameter uji yang akan kita verifikasi dan ruang lingkup verifikasi kita. Apakah kita mau mengklaim bahwa verifikasi ini untuk dapat dilakukan pada beberapa jenis pangan atau hanya eh, seluruhnya atau beberapa saja. Seperti itu ya. Yang perlu kita lakukan adalah pertama review terhadap standar mutu yang sesuai. Dalam hal ini saya mengambil contoh adalah peraturan Badan POM. Bapak Ibu juga dapat mengacu peraturan yang lain mungkin untuk ekspor seperti itu ya. Ada standar lain yang ingin dicapai. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah parameter disyaratkan pada kategori apa saja, gitu ya. Karena tadi di aneks A 16140 itu ada beberapa kategori pangan ya. Nah, apakah suatu parameter itu disyaratkan untuk seluruh kategori atau hanya pada beberapa saja? Dan untuk kuantitatif ini saya sedikit singgung gitu ya. Rentang persyaratannya itu berapa? Apakah 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 3? Apakah 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5? Nah, itu beragam ya, sesuai dengan standar mutu yang diacu. Selanjutnya, setelah kita menentukan parameter uji dan menentukan ruang lingkup verifikasi kita, kita eh, selanjutnya adalah melakukan review terhadap referensi metode uji. Nah, di sini kita mempelajari data validasi yang ada di suatu metode uji itu. Ini untuk kali ini saya mencoba untuk mencontohkan ISO deteksi salmonella ya. Di dalam data validasi itu yang perlu kita lihat adalah jenis pangan apa yang digunakan di validasi, kemudian apa ada atau tidak ada data validasinya. Karena ISO ini 16140 ini terbitnya 2021, ada peluang metode-metode yang pendahulunya, metode pengujian sebelum 2021, itu belum ada data validasinya. Tapi itu dapat kita terima karena metode itu adalah metode reference. Tetapi kita perlu lihat ada atau tidak ada data validasinya. Untuk kualitatif, kita perlu mencari nilai LOD 50, sedangkan kuantitatif
kita mencari nilai SR atau reproducibility. Selanjutnya, kita menyusun protokol verifikasi. Nah, di sini kita tentukan apakah melakukan verifikasi implementasi dan verifikasi jenis pangan, ataukah verifikasi jenis pangan saja. Seperti itu. Nanti ada kriterianya kapan kita melakukan verifikasi implementasi, kapan verifikasi jenis pangan. Kemudian penentuan jenis verifikasi, karakteristik kinerja yang dinilai dan kriteria keberterimaannya. Kemudian penentuan jenis pangannya, penentuan jenis pangan yang menantang itu apa, yang tidak menantang itu apa. Kemudian perhitungan spike cemarannya. Dan langkah yang terakhir adalah proses verifikasinya. Jadi memang proses verifikasi wet lab-nya itu adalah tahapan terakhir. Tapi tahapan sebelum-sebelumnya itu ada tahap optimasi, studi literatur, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tentu tidak bisa eh, melakukan verifikasi tanpa kajian terlebih dahulu. Langsung jalan itu tentu sulit ketika melakukannya. Nah, di sini pengujian verifikasi sesuai protokol, kemudian analisis data dan membandingkan dengan kriteria keterterimaan, dan yang terakhir adalah penyusunan naskah verifikasi. Itu adalah resume yang saya coba buat ketika kita melakukan verifikasi sesuai 16140. Kita lihat lebih detail ke masing-masing poin. Yang pertama, menentukan parameter uji dan ruang lingkup verifikasi. Bapak Ibu dapat mengacu pada lampiran A 16140, namun jika eh, mengacu ke per BPOM, ini mungkin agak sedikit ini ya, ada yang lebih diperluas, ada yang dipersempit kategori pangannya, tapi secara prinsip sama gitu. Dan per BPOM ini memfasilitasi karena keanekaragaman produk pangan di dalam negeri ini beraneka ragam seperti itu ya. Jadi mungkin lebih bervariasi dibandingkan dengan yang lampiran A 16140. Jika kita lihat di Perbepom 3 tahun 2026 ini yang terbaru, eh, ini saya coba merangkum gitu ya. Ini adalah kategori pangan, sedangkan yang di atas ini adalah parameter pengujiannya. Kita coba lihat untuk parameter kualitatif itu salmonella di ujung sini di kotak merah. Deteksi salmonella, parameter salmonella ini ternyata di Perbepom itu disyaratkan di seluruh kategori pangan. Sehingga eh, bagi kami laboratorium pengawasan itu mau tidak mau verifikasi kami itu juga lingkupnya harus luas karena sampel yang masuk itu akan banyak, akan beragam. Kecuali laboratorium Bapak Ibu hanya satu kategori saja, maka tidak perlu melakukan verifikasi jenis pangan pada seluruh kategori pangan ini. Seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, eh, deteksi Enterobacteriaceae dan Chronobacter sakazaki gitu ya. Ini nih hanya dipersyaratkan pada produk pangan untuk keperluan gizi khusus kategorinya. Nah, Bapak Ibu ya memverifikasinya hanya pada salah satu jenis pangan di kategori ini saja gitu. Tidak perlu eh, memverifikasi pada jenis pangan di kategori yang lain. Karena dia hanya dipersyaratkan di satu ini saja. Kecuali ini hanya salah satu contoh ini ya standar mutu yang saya sampaikan ini adalah per BPOM. Bisa jadi di standar mutu yang lain itu disyaratkan di beberapa kategori. Itu bisa terjadi. Kemudian langkah yang kedua adalah kita perlu melakukan review referensi metode uji. Di situ Salmonella ISO 6579 ya, kalau tidak salah saya lupa. ISO 6579 ya benar. Nah, kita review di ISO 6579 itu data validasinya ada atau tidak. Oh, ternyata ada gitu. Dan 6579 itu klaimnya metode horizontal gitu ya, dapat diterapkan di berbagai kategori pangan. Data validasinya ternyata di 6579
dia sudah divalidasi di keju segar, sampelnya ini keju, kemudian daging, produk daging, dan yang ketiga adalah ini ya, telur bubuk ya, egg powder. Itu. Ini adalah contoh eh, hasil validasi yang ada di ISO-nya 60579. Informasi ini dulu yang perlu kita dapatkan sampelnya sehingga kita ada tiga opsi ketika ingin melakukan verifikasi implementasi. Pilihannya kalau tidak menggunakan sampel keju, daging olahan atau eh, egg powder seperti itu ya. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menyusun protokolnya. Apakah kita verifikasi implementasi dan verifikasi jenis pangan? Nah, di dalam 16140, apabila suatu metode itu memiliki data validasi, sehingga dia memiliki data LOD 50 atau nilai SR, maka dia perlu dilakukan verifikasi implementasi terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah dilakukan verifikasi implementasi, dilakukan verifikasi jenis pangan. Tapi ini contoh ya, contoh saja. Ada metode deteksi X, metodenya tertentu gitu, belum ada data validasinya, tapi dia ini sudah ISO gitu ya, metode reference. Maka sesuai 16140 tidak perlu dilakukan verifikasi implementasi, hanya perlu dilakukan verifikasi jenis pangan. Tetapi salah satu jenis pangannya itu yang tidak menantang sebagai pengganti verifikasi implementasi. Oke. Nah, kita tentukan tadi salmonella divalidasi pada tiga kategori, sehingga untuk implementasi kita memilih salah satu dari tiga itu. Untuk verifikasi jenis pangan, kita dapat memilih di luar kategori yang sudah divalidasi. Ada berbagai jenis produk. Nah, kita diperkenankan untuk memilih di luar yang sudah divalidasi sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Selanjutnya adalah kita menentukan kriteria keberterimaan eh, verifikasi terhadap metode yang tervalidasi. Untuk kualitatif, kita fokuskan pada kualitatif. Performa yang dinilai adalah estimated LOD 50. Di sini ada beberapa protokol ketika kita melakukan verifikasi kualitatif. Untuk protokol 1 dan 2, ELOD 50 hasil verifikasi itu harus lebih kecil sama dengan 4 kali LOD 50 data validasi. Sehingga kita masih diberi spare 4 kali lipatnya LOD-nya itu dari data validasi. Sedangkan untuk protokol 3 itu persyaratannya adalah minimal 6 atau lebih dari 7 ulangan harus positif, khusus protokol 3. Nah, setelah kita mengetahui keberterimaannya adalah kurang dari sama dengan 4 kali LOD data validasi, kita lihat lagi lebih dalam data validasi dari eh, metode itu. Jadi di ISO deteksi salmonella, yang perlu kita cermati selain jenis produknya ini, egg powder, kita lihat teks porsinya, ukuran teks porsinya di sini adalah 25 gram, sama sesuai dengan yang akan kita aplikasikan. Kemudian nilai LOD 50-nya yaitu adalah 6 CFU per test portion. Jika ditemukan di metode lain, nilai LOD metode acuan itu dinyatakan dalam CFU per mili atau CFU per gram, maka LOD harus dikalikan dengan porsi uji yang digunakan. Karena di sini dia sudah men-state CFU per test portion, artinya adalah 6 koloni atau CFU per 25 gram. Tapi ada kemungkinan metode yang lain pernyataannya adalah
6 koloni per gram. Maka kita harus mengalihkan dengan porsi ujinya. Contohnya nilai LOD metode acuan 0,1 CFU per gram, maka nilai LOD 50 per porsi uji adalah 0,1 kali 25 sama dengan 2,5 CFU per porsi uji. Setelah kita mengetahui ukuran sampel yang digunakan di metode itu dan data validasi LOD 50, selanjutnya maaf ya, bentar. Kita perlu menyusun protokol teknis verifikasinya. Nah, dalam menyusun protokol ini, ya di sini penentuan estimated LOD 50 itu diperlukan untuk data verifikasi implementasi dan verifikasi jenis pangan. Pemilihan jenis pangannya ini saya berkali-kali ulang ya, karena ini yang kritikalnya dalam memilih itu. Verifikasi implementasi, laboratorium harus menguji satu jenis pangan sesuai dengan jenis pangan yang digunakan dalam validasi. Katakanlah kita memilih egg powder ya. Kemudian verifikasi jenis pangan itu laboratorium harus menguji minimal satu jenis pangan dari masing-masing kategori pangan sesuai kebutuhan ruang lingkup laboratorium, lebih diutamakan yang memiliki karakteristik menantang. Khusus untuk metode kualitatif, ada note khusus di 16140 part 3. Ini sengaja saya tidak translatekan ya, sehingga Bapak Ibu dapat men-trace back di ISO-nya nantinya. Pilihlah jenis pangan atau food item yang tidak terkontaminasi secara alami oleh target mikroorganisme. Jadi contoh yang akan saya tampilkan adalah kita melakukan verifikasi salmonella. Maka sampel-sampel yang kita pilih itu seharusnya negatif salmonella. Karena apa? Karena ketika sampel kita itu positif salmonella, nanti kita akan tidak valid. Hasil estimated LOD 50 hasil verifikasi itu tidak valid karena di dalam sampelnya itu sudah ada salmonellanya tanpa di spike pun. Jadi tujuan kita adalah mencari berapa LOD terendah yang mampu dilakukan oleh laboratorium kita. Sehingga 16140 mensyaratkan sampel yang digunakan untuk verifikasi tidak boleh terkontaminasi alami. Nah, ini cukup eh, sulit ya mengkondisikannya ketika sampel-sampel itu yang bentuknya belum matang gitu ya, raw gitu. Kami sempat berkonsultasi dengan ISO expert eh, dari Jerman waktu itu. Kami mengadakan webinar juga bagaimana cara mensterilkan gitu atau menghilangkan mikrobat atau bakteri target pada sampel yang terkontaminasi alami gitu. Nah, memang di 16140 itu tidak menjelaskan secara gamblang, kemudian beliau pun membebaskan cara proses sterilisasinya. Jadi kalau di kami sharing di kami biasanya memang kita uji pendahuluan, memastikan bahwa suatu sampel itu negatif, gitu ya. Ketika sampel itu negatif mikroba target atau salmonella, maka kita bisa melakukan beberapa replikasi untuk verifikasi. Tapi kalau memang dia itu terkontaminasi, kita biasanya melakukan sterilisasi di suhu yang tidak terlalu tinggi gitu ya, bisa pasteurisasi atau autoclave di suhu yang biasanya kami 110 selama 10 menit. Kalau media kan secara umum 121 derajat Celcius ya. Tapi kalau ini kita turunkan suhunya hanya untuk mematikan mikroba target yang ada di dalamnya itu. Ada juga opsi lain kalau dari ISO expertnya itu bahkan menggunakan iradiasi, tapi kan cukup sulit ya untuk aplikasinya ketika kita hanya
kita mau verifikasi, kita mencari jasa iradiasi terlebih dahulu. Jadi kami opsinya tadi menggunakan sterilisasi uap, tapi suhunya agak diturunkan. Kemudian ini adalah desain verifikasi pengujian kualitatif. Ada 3 protokol. Jadi kalau di 16140 dinyatakan bahwa protokol 1 itu dilakukan jika menggunakan jumlah inokulum spiking yang disiapkan sendiri, di mana jumlah sebenarnya belum diketahui pasti. Jadi kita biasanya membuat suspensi kekeruan 1 McFarlane atau suspensi dari media kaya cair, BHIB atau BPW, itu kita menggunakan protokol 1. Nah, opsi yang kedua, jadi ini agak terbalik ya. Opsi yang kedua adalah protokol 3. Protokol 3 itu jika laboratorium menggunakan bahan baku mikroba yang jumlah sebenarnya itu sudah diketahui. Menggunakan reference material gitu ya, yang kuantitatif. Yang range-nya di sini diharapkan antara 3 CFU sampai 5 CFU. Baku mikroba kuantitatifnya itu. Nah, apabila protokol 1 dan protokol 3 itu tidak berjalan dengan sesuai atau tidak memenuhi kriteria keterterimaan, maka jalankan protokol 2. Itu di 16140. Oke. Jika kita lihat, kita fokuskan untuk yang saya contohkan adalah protokol 1. Jadi protokol 1 kita membutuhkan ini minimal adalah 10 sampel, gitu ya, minimal. Di mana ada 1 sampel yang blank atau tidak di spike. Kemudian ada 1 ulangan yang di spike dengan konsentrasi 9 kali LOD 50. Ada 4 ulangan yang di spike dengan konsentrasi 3 kali LOD. Dan ada 4 ulangan yang di spike 4 kali, sebanyak 4 kali oleh 1 kali LOD. Gitu. Sehingga 10. Tapi karena protokol 1 ini mikrobanya ini kan kita tidak ketahui secara pasti, dapat memungkinkan untuk dapat dilakukan pengenceran-pengenceran berikutnya terkait spike cemaran mikroba. Jadi untuk artificial contamination atau spike cemaran mikroba ini kita diminta untuk memilih strain bakteri sesuai dengan referensi. Jadi kalau kita mau memverifikasi salmonella, tentu kita menyiapkan strain salmonella, tapi salmonellanya apapun itu. Nggak mungkin kita mau memverifikasi salmonella, kita speknya E. coli. Nggak akan dapat ya. Jadi kita pilih strain bakteri sesuai dengan referensi. Kemudian pemberian spike. Untuk menentukan tingkat atau jumlah cemaran, gunakan nilai LOD sesuai dengan kategori pangan dalam studi validasi. Contohnya tadi egg powder LOD-nya 6 ya, 6 CFU per porsi uji. Jika tidak tersedia data validasi, maka nilai LOD 50 diasumsikan kurang dari sama dengan 1 CFU per porsi uji. Selanjutnya, inokulum bakteri cemaran dimasukkan ke dalam initial suspension atau pengenceran 10 pangkat minus 1 dari tiap porsi uji. Nah, mungkin ini zaman dulu seperti yang disampaikan Pak Deli, agak sedikit ada perbedaan gitu ya. Ketika spiking zaman dulu mungkin langsung bertemu dengan matriksnya atau sampelnya. Tapi di 16140 ini itu kita diminta untuk spikingnya di suspensi awal. Jadi ketika sampel sudah diberi pengaya gitu ya atau pengencer awal baru di spike sehingga bakteri spike ini tidak kontak langsung dengan sampel gitu ya, tapi dia akan eh, bertemu di suspensi antara sampel dengan pengayanya. Seperti itu. Kemudian mungkin referensi yang sebelumnya juga ada disyaratkan bahwa bakteri spike itu dipilih yang kondisinya itu injured atau
dalam tanda kutip sekarat gitu ya. Nah, sekarang di 16140 ini tidak dipersyaratkan itu. Jadi bakteri yang segar, fresh itu dapat digunakan untuk verifikasi. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah inokulum bakteri, hitung suspensi bakteri pada saat yang sama dengan dilakukan mencemari initial suspension, dapat menggunakan metode TPC, total plate count, ataupun MPN. Nah, ini adalah resume data validasi dari ISO 60579. Jadi dia sudah divalidasi pada jenis pangan 1, 2, 3 gitu ya. Sedangkan yang ini adalah masuknya ke lingkungan gitu ya, sampel lingkungan, feces. Kita dapat memilih untuk produk pangan ya, laboratorium yang menguji produk pangan, kita dapat memilih nih antara tiga ini. Contohnya di sini adalah kita tentukan egg powder, di mana LOD 50-nya adalah 6 CFU. Kemudian, sehingga kita dapat eh, menentukan verifikasi implementasi, kita tetapkan sampelnya adalah egg powder. Sehingga kita perlu pengadaan egg powder untuk implementasi. Nah, verifikasi jenis pangannya bagaimana? Verifikasi jenis pangannya, ini pilihlah jenis pangan yang menantang. Masing-masing kategori hanya satu, minimal satu saja jenis pangannya, dan itu sesuai dengan kebutuhan laboratorium Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini untuk protokol satu, sampel negatif atau blanko itu ulangannya satu, eh, sampel konsentrasi A gitu ya atau 9 kali LOD ulangannya satu, sedangkan konsentrasi B, C, D, E kalau yang tadi contohnya itu hanya 10 tapi ini memungkinkan untuk dilakukan pengenceran serendah-rendahnya karena kita tidak tahu konsentrasi bakteri kita itu exactnya berapa gitu. Biasanya kalau kami sampai larutan E gitu ya sehingga dibutuhkan 18 sampel. Di mana untuk yang kelompok A ini kita akan spike dengan jumlah bakteri sebanyak 9 kali LOD. 9 kali 6 yaitu 54. Sehingga kita perlu membuat suatu suspensi bakteri yang mengandung salmonella dengan konsentrasi 54 koloni per mili. Selanjutnya kita buat larutan B, larutan C, larutan D, larutan E, yaitu sepertiga dari larutan sebelumnya. Jadi kalau secara ekstrapolasi gitu, larutan B itu harusnya ada 18 koloni, larutan C ada 6 koloni, larutan D ada 2 koloni, dan larutan E ada 0,67 koloni. Oke, agar terbayang, ini saya coba ilustrasikan. Jadi kita dapat membuat suspensi mikroba itu dari media pengaya cair atau suspensi dalam satu McFarland, gitu ya. Selanjutnya kita tidak tahu secara pasti berapa koloni per mili dalam larutan ini. Sehingga kita perlu melakukan perhitungan TPC dengan melakukan pengenceran berseri, ya, berseri. Biasanya kalau ini kami data angka lempeng total Salmonella 1 mili dari biakan BHIB yang dikultur selama 24 jam itu dapat angkanya 2,0 kali 10 pangkat 9. Sedangkan untuk ALT 1 mili dari 1 McFarland itu didapatkan perbedaan lognya 10 pangkat 8. Itu karena dia lebih subur ya ketika di BHIB. Nah, sehingga kalau didetailkan seperti ini ya. Di 10 pangkat 9 ada 2 koloni, 10 pangkat 8 ada 20, 10 minus 7 ada 200. Nah, tadi kita diminta membuat larutan A sebanyak 54 koloni per mili. Kita membuat larutan A dengan konsentrasi 54 koloni per mili sebanyak 10 mili. Bagaimana caranya? Seperti biasa ya Bapak Ibu, V1C1 ya.
volume 1 konsentrasi 1, volume 2 konsentrasi 2. Di sini saya mengambil dari tabung yang jumlah bakterinya 20 koloni per mili. Sehingga untuk membuat larutan A itu dibutuhkan 0,27 mili dari pengenceran 10-6 ditambah PSS atau pengencer lain sebanyak 9,73. Setelah kita campurkan di sini, dapatlah larutan A. Langkah selanjutnya adalah kita membuat larutan B, suspensi larutan B, itu adalah sepertiganya dari larutan A. Jadi pokoknya 1:3. Bisa 6 mili dalam 12 mili atau 10 mili dalam 20 mili, sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga larutan C, D, dan E. Perbandingannya adalah 1:3 dengan larutan sebelumnya. Setelah kita membuat larutan spike, kemudian sampelnya ditimbang, ya sesuai dengan jumlah ulangannya. Ini adalah untuk di spike larutan A 1 kali ulangan, untuk di spike larutan B 4 kali ulangan, ini di spike larutan C 4 kali ulangan dan seterusnya. Masing-masing dimasukkan 1 mili dari suspensi yang kita buat. Setelah itu kita mengikuti protokol pengujian yang ada di metode referensinya hingga akhir ya, dari awal hingga akhir terkonfirmasi. Dari situ nanti kita akan dapatkan datanya. Nah, sebelum itu kita perlu tahu bahwa jumlah spike yang kita masukkan tadi larutan A, B, C, D itu realnya ada berapa mikrobanya atau bakterinya. Nah, penentuan LIL atau low inoculation level ini tujuannya untuk mengetahui jumlah terkecil cemaran mikroba yang digunakan sebagai spike. Itu bisa menggunakan total plate count, bisa MPN. Kalau total plate count sesuai dengan 7218 ya umum ya, menggunakan media non selektif, bisa PCA atau TSA. Dan koloni yang dihitung itu yang reliable, jadi yang masuk perhitungan ya. Kemudian kalau pendekatannya dengan MPN itu menggunakan serial 3 tabung, 3 pengenceran pada 3 tabung ke dalam 10 mili media pengaya. Jadi ini MPN ini ada tabelnya juga di 16140. Jadi bukan tabel pengujian MPN ya Bapak Ibu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika kita sudah membuat suatu larutan spike, satu McFarland atau BHIB, kita plate-kan, ALT-kan 3 pengenceran terakhir biasanya, karena itu yang bisa terbaca. Ini. Atau bisa juga larutan A itu yang di plate TPC, karena itu masih reliable ya, masih puluhan. Di sini katakanlah dapat 55 sama 53. Sedangkan untuk larutan B, C, D yang dalam perhitungan kita itu sudah kecil angkanya, kita bisa menggunakan data ekstrapolasi saja. Nih, jadi kita hanya TPC larutan A, tapi untuk data B, C, D, E-nya kita tinggal bagikan sepertiga, kali sepertiganya. LIL itu adalah jumlah bakteri terendah yang mendekati 1 kali LOD data validasi. Data validasi egg powder tadi 6, sehingga LIL yang mendekati dengan 6 itu adalah yang C, karena selisihnya 0 ya. Sehingga kita tetapkan bahwa larutan C itu adalah sebagai larutan 1 kali LOD. Itu pendekatan TPC. Sedangkan yang ini adalah pendekatan MPN atau APM. Kalau MPN di 16140 memang sudah ditetapkan. Yang dihitung adalah larutan C dan larutan D. Jadi A, B itu tidak dihitung. Jadi larutan yang sudah kita buat tadi, C dan D, dimasukkan ke media kaya. Untuk yang 3 seri pertama itu sebanyak 1 mili ke dalam 10 mili.
sedangkan yang seri kedua 1 mili dari larutan D, dan yang seri ketiga itu adalah 0,3 mili dari larutan D. Dari situ nanti akan muncul jumlah positifnya. Ini baru mengetahui jumlah bakteri yang kita buat ya Bapak Ibu, ini belum masuk analisis verifikasinya. Jadi 1 mili larutan C dari 3 ulangan positifnya 2. 1 mili larutan D positifnya 2. 0,3 mili dari larutan D positifnya 1. Di 16140 disediakan tabel perhitungan MPN. 221 itu adalah 0,7. Sehingga LIL khusus untuk inokulum D itu adalah 0,7. Sedangkan yang tadi kalau pendekatannya TPC, karena TPC kan kurang sensitif ya dibandingkan dengan MPN, LIL-nya di larutan C. Kalau yang MPN, LIL-nya di larutan D. Lebih sensitif. Setelah kita melakukan pengujian sesuai dengan salmonella, kemudian kita menghitung jumlah spike yang dimasukkan, menggunakan pendekatan TPC maupun MPN, selanjutnya kita evaluasi hasil. Yang pertama, disyaratkan adalah jika Blanco memberikan hasil positif, jadi dia ini sampelnya saja tanpa spike, maka semua pengujian harus diulang. Ini inline sejalan dengan syarat tadi bahwa sampel itu tidak boleh terkontaminasi secara alami. Kemudian untuk protokol 1, konsentrasi 9 kali LOD harus selalu positif. Jika tidak, maka pengujian harus diulang. Kemudian protokol 1, jumlah hasil positif dievaluasi menggunakan tabel 6, protokol 2 dievaluasi dengan tabel 8. Sedangkan protokol 3, jumlah hasil positif dievaluasi menggunakan syarat yang tadi, minimal 6 dari 7 ulangan itu harus positif. Nah, ini adalah ilustrasi hasil verifikasi kita. Jadi hasilnya untuk Blanco 0 itu adalah memang negatif salmonella dari 1 ulangan. Sedangkan yang di spike larutan A dari 1 ulangan positif 1. Larutan B, yang di spike larutan B dari 4 ulangan positif 4. Larutan C dari 4 ulangan positif 3. Larutan D dari 4 ulangan ada 2 positif. Dan larutan E dari 4 ulangan ada 0 positif. Jadi tadi ada pertanyaan di chat kalau tidak salah tentang keberulangan ya hasil pengujian. Nah, memang untuk 16140 ini memang yang ingin dilihat adalah variasi hasil ini, Bapak Ibu ya. Dengan pengenceran jumlah spike yang semakin sedikit, logikanya jumlah yang terdeteksi pun juga akan berkurang. Nah, variasi ini nanti akan kita rujuk ke suatu tabel untuk menentukan LOD. Nah, di sini ternyata ketika di ALT realnya larutan A itu hanya 30. Tadi prediksi kita itu kan 54 ya kalau tidak salah ya. Nah, ternyata realnya 30 turun ya. Maka kita ekstrapolasikan aja. Oh, berarti yang B ini 10, C-nya 3,3 dan D-nya 1,1. Nah, maka LIL yang kita pilih yang mana? Yang mendekati dengan 6, yaitu 3,3. LIL ini pendekatan LIL-nya menggunakan ALT ya. Nah, dari situ kita mendapatkan kombinasi positif dari 3 konsentrasi, yaitu 1 positif, 4 positif, dan 3 positif. Selanjutnya, LIL menggunakan MPN. Yang tadi didapatkan LIL-nya adalah inokulum D. Jadi ini bisa bergeser ya untuk penentuan LIL-nya ini. 1 kali LOD pasti di larutan D sesuai hasil MPN. Tetapi harus dipastikan bahwa larutan B itu 4 ulangannya harus positif semua. Karena ketika kita menentukan larutan D ini sebagai 1 kali LOD, maka larutan B ini sebagai 9 kali LOD.
Syarat nomor dua yang tadi untuk analisis data, konsentrasi 9 kali LOD itu harus positif semua. Sehingga dari empat-empatnya itu harus positif. Nah, ini adalah tabel untuk mencari, menentukan ELOD 50 dari hasil eksperimen protokol 1. Untuk pendekatan ALT, ini tadi LIL-nya adalah 3,3 dan kombinasi hasil positifnya adalah 1,43. Sehingga LIL-nya adalah 0,5 kali 3,3 sama dengan 1,7 koloni per gram. Ini adalah nilai ELOD hasil verifikasi. Sedangkan kalau pendekatannya dengan MPN, untuk menghitung spike-nya, didapatkan kombinasinya 132, maka ELOD-nya adalah 1,3 kali 0,7, didapatkan 0,91 koloni per 25 gram. Berbeda ya, karena memang MPN lebih sensitif dalam mendeteksi jumlah mikroba yang spike-nya sedikit. Seperti itu. Sehingga jika dibandingkan dengan kriteria keterima seperti ini, LOD 50 dalam ISO 60579 untuk egg powder adalah 6 koloni per 25 gram, ELOD hasil verifikasi 1,7 koloni per 25 gram, ini yang ALT ya. Kesimpulannya 1,7 itu lebih kecil dari 4 kali 6 atau 24 koloni. Maka dapat kita simpulkan verifikasi ini memenuhi kriteria keberterimaan dan dapat diterapkan untuk pengujian pada egg powder. Itu adalah verifikasi implementasi. Kita masih ada PR untuk melakukan verifikasi jenis pangan sesuai dengan kebutuhan kita. Prosedurnya sama, hanya berbeda jenis sampelnya saja, dipilih yang menantang. Karena jenis pangan itu tidak memiliki data validasi, maka nilai ELOD 50-nya kita anggap sebagai 1 CFU per porsi uji. Tadi juga di chat saya lihat ada pertanyaan terkait bagaimana kalau verifikasinya itu tidak berhasil gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu nanti dapat membaca lebih detail di 16140 bagaimana melakukan root cause analysis. Secara prinsip ya umum ya, kita harus menginvestigasi 5M yang memberikan kontribusi terhadap hasil verifikasi itu. Ya, paling utamanya adalah man-nya ya, man, machine, method. Mesinnya itu bisa jadi inkubatornya, seperti itu ya. Kemudian medianya itu apakah produktiviti medianya itu baik, dan banyak lagi yang lain yang perlu diinvestigasi ketika eh, verifikasi itu berjalan tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk kualitatif tadi ada opsi juga ketika protokol 1 itu gagal, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk menggunakan protokol yang kedua. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, di dokumennya ada tabel F, ini khusus untuk memverifikasi metode reference yang non-validated. Dalam tanda kutip, dia tidak memiliki data validasi. Maka kita tidak perlu melakukan verifikasi implementasi, kita hanya perlu melakukan verifikasi jenis pangan, tetapi ada satu jenis pangan yang non-challenging, sedangkan yang lainnya itu harus challenging. Seperti itu untuk kriteria keberterimaannya ini juga menyesuaikan karena dia tidak ada data validasinya sehingga verifikasi implementasinya tidak disyaratkan. Yang disyaratkan hanyalah verifikasi jenis pangannya saja. Seperti itu, sepertinya sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adit atas pemaparan materinya yang luar biasa. Kita masuk ke sesi diskusi ya, Pak Adit ya, ke sesi tanya jawab. Ini karena keterbatasan waktu,
Sedangkan pertanyaan di kolom chat cukup banyak. Mungkin kita pilih 3 pertanyaan ya, Pak Adit ya. Boleh, boleh Mbak. Untuk pertanyaannya, izin Pak Adit yang mau pilih Boleh, pertanyaan yang mau Mbak dijawab dipilih. atau bagaimana, Bapak? Saya pilih satu, nanti dari Delta dua seperti itu ya. Baik, Bapak. Silahkan. Baik, saya pilih yang ini dari Bu Eti Kurniawati BBP 3KP. Izin bertanya untuk pelaksanaan verifikasi metode kualitatif setelah kita menentukan tingkat inokulasi 9 kali LOD, 3 kali, 1 kali, berapa banyak atau mili dari masing-masing larutan tersebut ke dalam porsi uji yang kita siapkan. Ya, eh, yang kita spike-kan itu sebanyak 1 mili Bu dari larutan yang sudah kita siapkan ke masing-masing porsi uji. Seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait obat ya Mbak, karena ini jawabannya singkat jadi bisa saya jawab ya. Untuk yang menanyakan dari mana tadi ya, verifikasi obat memang Bapak Ibu tidak dapat menggunakan ISO 16140 ya, karena ini lingkupnya untuk pangan sesuai dengan skupnya di dokumennya. Untuk obat biasanya bisa menggunakan Farmakope Indonesia atau Farmakope lainnya. Bisa USP, British, ataupun yang lainnya. Baik, begitu. Baik, semoga terjawab ya pertanyaannya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Masri, PT Etika Industri Farmasi. Izin bertanya, Pak, dalam verifikasi metode kuantitatif seperti ALT atau angka enterobakteria, kita mengenal parameter seperti EBIAS dan SIR. Untuk metode kualitatif, deteksi parameter utamanya adalah LOD 50. Menurut pengalaman Bapak di lapangan, apa tantangan terbesar dalam menentukan LOD 50, terutama terkait dengan pemilihan tingkat inokulasi dan matriks pangan yang beragam? Silahkan Pak Adit. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi untuk menentukan LOD 50 di dalam 16140 ini memang dilihat dari variasi hasil positifnya, hasil pengujian yang positif dari berbagai ulangan, dari beberapa ulangan dan berbagai tingkat konsentrasi. Nah, memang yang kritikal di sini adalah ketika kita membuat inokulum tadi ya, inokulum bakteri spike-nya larutan A, B, C, D, E, karena kita tidak bekerja dengan makhluk hidup seperti itu ya, kita memang tidak dapat meminta dia konsentrasi kamu harus gini, tidak bisa gitu ya. Itu tapi yang bisa kita lakukan memang uji pendahuluan Bapak dan Ibu. Sebisa mungkin ketika kita menumbuhkan di berapa volume PHIB yang kita tetapkan. 5 mili, 10 mili, nah itu berapa jumlah bakteri dalam 1 milinya. Kita harus punya data itu. Atau kita mau membuat McFarlane 1 McFarlane, 0,5 McFarlane, 2 McFarlane, itu terbuka. 16140 membebaskan. Nah, tapi kita harus memiliki data uji pendahuluan. Dan ketika kita mau melakukan verifikasi, kita harus sesuai dengan penyiapan yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya, sesuai dengan uji pendahuluannya itu. Kemudian yang tricky yang kedua adalah memang matriks pangan yang beragam gitu ya, apalagi kita diminta untuk challenging food. Nah, tadi juga ada pertanyaan ya. Untuk mengantisipasinya itu kita diperkenankan untuk memilih pengencernya itu tidak hanya BPW. Bapak Ibu dapat melihat lebih detail di SNI ISO 6887. Di situ kalau tidak salah ada 4 bagian ya, bagian 1, 2, 3, 4. Jelas sekali
bagaimana jika suatu jenis pangan itu pH-nya asam, bagaimana perlakuannya, bagaimana jika kadar lemaknya tinggi, kemudian bagaimana dia kering, di situ jelas sekali Bapak Ibu, dan itu diperkenankan Bapak Ibu menggunakannya. Sebagai contoh, kalau pH-nya terlalu asam, kita bisa diperkenankan menggunakan BPW-nya itu double strength. Itu. Tapi untuk lebih detailnya Bapak Ibu dapat melihat di SNI ISO 6887 terkait penyiapan suspensi. Ya, suspensi eh, bahan uji. Masih mute, Mbak. Masih mute. Sorry. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Satu lagi dari Ibu Rowinda PT Guardian. Untuk produk farmasi, apakah verifikasi metode ALT, AKK, dan bakteri patogen, misal E. coli, boleh dilakukan untuk satu jenis sediaan obat saja atau memang harus dilakukan per jenis sediaan obat, sirup, suspensi, tablet, kapsul? Jika harus dilakukan per jenis sediaan, bagaimana cara menentukan obat mana yang akan kita pilih untuk dilakukan verifikasi metode? Misal, sediaan obat tablet. Kami memiliki banyak jenis obat bentuk tablet. Bagaimana kami dapat menentukan tablet mana yang kami pilih untuk dilakukan verifikasi metode? Terima kasih. Silahkan Pak Adit. Ya, tadi ini sempat saya jawab juga ya. Untuk Hmm? obat memang Nah ya. acuannya berbeda dari sini. Nanti Mm-mm. Bapak Ibu dapat melihatnya di Farmakope Indonesia atau Farmakope yang lainnya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu mau open mic mungkin. Silahkan satu. Iya, Ibu Monica Agnesia. Satu lagi ya Pak Adit ya. Boleh, boleh. Ini dua Mhm. sekalian. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Monica Agnesia. Izin bertanya Pak Adit, yang pertama, bagaimana cara menentukan batas antara metode yang berhasil diverifikasi dan juga metode yang sebenarnya itu mungkin hanya kebetulan aja yang memberikan hasil yang sesuai dalam penelitian. Nah, terutama ketika jumlah sampel positif itu sangat terbatas. Jadi, bagaimana target yang harus dilakukan agar dapat mencapai kinerja yang sesuai gitu. Apakah ada parameter kinerja yang seharusnya menjadi perhatian utama dan bagaimana laboratorium dapat membangun bukti objektif bahwa hasil dari verifikasi itu memang cukup kuat untuk dijadikan dari dasar keputusan analitik. Kemudian yang kedua, jika suatu metode itu telah memenuhi kriteria penerimaan pada tahap verifikasi, tetapi kemudian dalam penerapannya itu ditemukan pola hasil yang tidak konsisten dengan metode pembanding gitu. Nah, bagaimana seharusnya laboratorium mengevaluasi apakah masalah tersebut mungkin berasal dari karakteristik metode atau juga dari metrik sampel. Jadi bagaimana hasil evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa verifikasi itu perlu diulang atau bahkan metodenya itu mungkin harus dihentikan gitu penggunaannya. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nah, gitu. Talk show. Heeh. Terima Nanti kasih atas di Prodi kayaknya pertanyaannya, akan Ibu papan. Monica. Jadi yang pertama, bagaimana kita memastikan bahwa hasil verifikasi kita itu sudah sesuai, tepat, seperti itu ya. Dan masing-masing produk itu kan berbeda-beda. Memang kalau di 16140 ini, khusus kualitatif, kita memang terikat pada kriteria keberterimaan bahwa nilai LOD 50 hasil verifikasi kita itu tidak boleh lebih dari 4 kali LOD validasi. Dan kalaupun tidak ada data validasi, LOD 50-nya itu kan dianggap satu.
Sehingga sejelek-jeleknya metode kita itu harus mampu mendeteksi bakteri sebanyak 4 koloni gitu. Nah, ketika kita mampu mendapatkan LOD di bawah 4, maka kita yakin bahwa kita mampu melakukan sesuai dengan metode yang ada. Tapi dinamika itu akan muncul pada jenis-jenis pangan, terutama ketika kita verifikasi jenis pangan yang menantang, Kirim gitu ulang ya. lagi sih. Nah, masing-masing jenis pangan itu akan menghasilkan nilai LOD yang berbeda-beda, Ibu. Kolom chat Jadi kombinasinya tadi kan contohnya satu lagi. berapa ya? 1, 4, 3 gitu ya. Nanti jenis pangan yang lebih menantang mungkin dapatnya itu 1, 2, 1 gitu. Sehingga nilai LOD-nya nanti akan lebih tinggi. Nah, variasi nilai LOD antar jenis pangan itu tidak menjadi masalah asalkan dia masih memenuhi kriteria keberterimaan kurang dari 4 kali LOD validasi. Gitu ya. Dan sampel blanko atau sampel negatifnya itu tidak terdeteksi. Dan 9 kali LOD-nya itu terdeteksi. Itu syaratnya. Jadi kita terikat pada 3 kriteria besar tadi. Kemudian yang kedua, pola hasil yang bervariasi ketika pengujian ini perlu dilihat lagi apakah sampelnya itu sama atau tidak ya Ibu. Tapi kalau sampelnya sama berarti kan ya perlu dilakukan verifikasi ulang pada sampel yang lain itu. Dan kalaupun sampelnya menantang, kita diperkenankan untuk memodifikasi pengencernya sesuai dengan SNI ISO 6887 seperti itu. Nah, karena ini bahasannya terkait verifikasi, maka saya memang tidak banyak terkait pengujian ya. Nah, untuk hasil pengujian itu kan banyak kontrol yang harus kita lihat juga ya, Bu ya. Ketika ada pola hasil yang bervariasi, nah itu perlu dipastikan juga validitasnya, terutama uji fertilitas media dan parameter-parameter validitas hasil pengujian. Seperti itu, Bu Monica. Baik, terjawab Ibu Monika untuk pertanyaannya. Sudah sangat terjawab. Terima kasih Pak Adin atas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktunya terbatas, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya, mungkin Pak Adit ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang memang belum terjawab, saya sudah rekap. Nanti mungkin kita bisa diskusi via grup ya, Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagi peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab, kami mohon maaf. Seluruh pertanyaan sudah kami rekap dan apabila memungkinkan akan kami tindak lanjuti setelah kegiatan webinar ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aditya Anugrah Marusaha Sitorus SSI atas ilmu, pengalaman, serta wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri sesi webinar hari ini, izin kami akan melakukan dokumentasi untuk Bapak dan Ibu. Boleh open cam ya, Bapak dan Ibu, kita foto bersama. Ya, Mas silakan. Rehan, mohon dibantu. Ya, silakan bagi Ibu dan Bapak untuk menyalakan kameranya ya. Dan juga bisa dibantu buat backgroundnya kalau bisa sesuai dan seragam seperti itu. Dan berikan pose terbaiknya. Background gitu. Ya, ada gak Pak Aziz? Oke, siap ya.
Siap, silakan pose karena ini dari halaman 1 sampai 3 yang open cam, 1 sampai 3 saja ya. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Iya. Untuk halaman setelahnya, mohon ditunggu. Siap, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Udah nih. Sudah Bu, silakan. Oke, sudah Mbak Upit. Baik, terima kasih banyak Mas Rehan. Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Atas nama PT Delta Prima Lab Scientific, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Aditya Anugrah Marusaha Sitorus SSI atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman pada webinar hari ini. Terima kasih juga Terima kami kasih. Terima kasih juga kami sampaikan Terima kepada kasih. seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias dari awal hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan, dan dapat diterapkan dalam kegiatan laboratorium di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Sebagai informasi, e-sertifikat, materi presentasi dan rekaman webinar akan kami distribusikan melalui email atau WhatsApp yang telah terdaftar setelah kegiatan ini selesai. Mohon kesediaannya untuk menunggu proses distribusi tersebut. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti kegiatan webinar Delta Scientific berikutnya. Mengenai webinar yang akan datang akan kami sampaikan melalui media sosial serta kanal komunikasi resmi PT Delta Prima Lab Scientific. Akhir kata, saya Upit Ratnasari selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.